Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinki Resmi Sakina dengan NIM S1A023057. Saya akan mempresentasikan materi tentang pajak hiburan, yaitu tentang implikasi ketidaksesuaian UU HKPD dengan putusan MK terhadap salah satu sektor usaha hiburan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai jenis jasa hiburan seperti pertunjukan, seni, rekreasi, dan fasilitas hiburan lainnya yang biasanya dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan pajak daerah. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas sektor hiburan agar sesuai dengan ketentuan daerah dan sosial. Namun dalam praktiknya, pengklasifikasian berbagai jenis usaha di bawah kategori jasa hiburan dapat menimbulkan ketidaksesuaian khususnya pada usaha spa. Menurut Undang-Undang Penyesuaian Ketentuan Perpajakan Daerah UU HKPD tahun 2022 Pasal 55 Ayat 1, Pasal 58 Ayat 2, spa dikategorikan sebagai jasa sehingga dikenakan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau BPJP, yaitu yang cukup tinggi antara 40 hingga 75%. Hal ini berimplikasi pada beban pajak yang besar bagi pelaku usaha spa. Padahal putusan MK nomor 19/PUU 22/2024 telah menegaskan bahwa usaha spa atau mandi uap bukan termasuk usaha jasa hiburan, melainkan merupakan jasa pelayanan kesehatan tradisional. Dengan demikian, pengenaan tarif pajak yang tinggi layaknya jasa hiburan dianggap tidak tepat karena spa lebih bersifat sebagai pelayanan kesehatan yang seharusnya memiliki kategori pajak yang berbeda dan tarif yang lebih rendah. Persoalan ini menimbulkan perdebatan terkait kebutuhan revisi pengaturan pajak daerah agar pengklasifikasian usaha spa sesuai dengan putusan MK, sehingga ketidaksesuaian keberatan pelaku usaha spa menghormati karakteristik layanan yang sebenarnya. Upaya ini penting agar kebijakan pajak daerah menjadi lebih adil dan sesuai dengan realitas usaha di lapangan serta putusan hukum yang berlaku. Implikasi terhadap sektor spa. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Penyesuaian Kebijakan Daerah atau UU HKPD 2022 dengan putusan MK membawa dampak signifikan terhadap sektor usaha spa, terutama dari sisi aspek secara spesifik. Pengategorian spa sebagai usaha hiburan dalam UU HKPD dianggap tidak sesuai karena bertentangan dengan pengakuan spa sebagai layanan kesehatan tradisional dalam peraturan lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum cukup besar bagi pelaku usaha spa. Ketidakpastian ini menghambat investasi dan pengembangan usaha karena pelaku usaha menghadapi risiko regulasi yang tidak konsisten, serta kebingungan terkait kewajiban perizinan dan pajak yang harus dipenuhi. Yang kedua, pengelolaan izin. Ketidaksesuaian antara UU HKPD tahun 2022 dengan putusan MK menyebabkan salah satu dampak penting pada usaha spa, yakni pengusaha spa harus menyesuaikan izin dan memenuhi persyaratan kesehatan yang sebelumnya tidak diberlakukan. Karena spa dikategorikan sebagai usaha hiburan, adaptasi regulasi ini memerlukan waktu dan biaya tambahan yang tidak sedikit, sehingga dapat mengganggu dan kelangsungan usaha spa. Perubahan status usaha dari hiburan menjadi layanan yang lebih diatur aspek kesehatannya menyebabkan pelaku usaha harus berinvestasi dalam pemenuhan standar kesehatan yang lebih ketat, mengurus izin yang lebih kompleks, dan penyesuaian operasional bisnis sesuai regulasi baru. Hal ini tidak hanya menambah beban administrasi, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menyesuaikan yang cepat. Tantangan finansial beban pajak bagi pelaku usaha spa masih cukup tinggi sehingga menjadi tantangan finansial yang signifikan. UU HKPD tahun 2002 menerapkan tarif pajak yang hiburan spa antara 40% hingga 75% tergantung peraturan daerah masing-masing. Kenaikan tarif pajak ini menyebabkan beban biaya operasional menjadi lebih berat dan menimbulkan tekanan finansial yang lebih signifikan bagi pengusaha spa, khususnya pelaku usaha kecil menengah yang keterbatasan modalnya cukup terasa. Kondisi ini mempengaruhi daya saing dan kelangsungan usaha mereka, karena pajak yang tinggi tersebut berfungsi sebagai tunjangan finansial yang membebani pengusaha spa secara langsung. Yang keempat, potensi penutupan usaha ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum regulasi yang membingungkan, sehingga pengusaha spa sering mengalami kesulitan dan memenuhi kewajiban perizinan dan pajak. Akibatnya, banyak spa yang kesulitan bertahan yang
diperparah oleh beban regulasi dan pajak yang tidak sesuai ini. Beban tinggi ini langsung mempengaruhi kelangsungan usaha dan menurunnya margin keuntungan, sehingga risiko penutupan usaha menjadi nyata dan mengancam stabilitas industri spa di Indonesia. Langkah yang harus dilakukan pemerintah yang pertama adalah revisi peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan revisi ini terhadap UU dan Perda yang mengklasifikasikan spa sebagai usaha hiburan hingga menghilangkan ketimpangan dengan putusan MK yang menegaskan spa sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Penyesuaian ini bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi usaha spa, dan menjelaskan regulasi perpajakan sesuai dengan karakter layanan kesehatan tradisional. Yang kedua, perubahan perda terkait pajak dan perizinan. Pemerintah daerah perlu menyusun atau merevisi perda yang mengatur pajak daerah dan perizinan spa agar mengacu pada pengakuan spa sebagai layanan kesehatan tradisional. Hal ini termasuk menghapus atau menyesuaikan ketentuan pajak hiburan, memberatkan pelaku usaha spa dengan menggantikannya dengan tarif pajak yang adil dan profesional sesuai dengan regulasi kesehatan. Perda ini harus mengakomodasi standar pelayanan kesehatan tradisional dan menerapkan persyaratan perizinan yang sesuai dengan menjaga kualitas dan keamanan layanan spa. Yang ketiga, penyesuaian regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penyesuaian regulasi perlu secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindihnya aturan. Pemerintah pusat dan mengeluarkan pedoman teknis terkait implementasi putusan MK dan penyesuaian UU HKPD, sedangkan pemerintah daerah mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Penyesuaian ini hanya sangat penting agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum, kemudahan dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, pemberlakuan standar kesehatan tradisional dan perizinan khusus. Penyesuaian perda juga harus mencakup implementasi standar kesehatan tradisional dan perizinan khusus bagi spa dan dasar regulasi kesehatan yang jelas. Spa sebagai layanan kesehatan tradisional akan memiliki standar mutu pelayanan yang terjaga, perlindungan hukum bagi konsumen. Ini sekaligus memastikan bahwa operasional spa tidak disalahgunakan seperti kegiatan ilegal. Dengan penyesuaian yang diperkuat oleh pemerintah daerah dan pusat, dengan langkah yang ini, regulasi yang relevan dan hukum dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha spa, mendukung perkembangan sektor kesehatan sekaligus konsumen dan menjaga ketertiban sosial. Kesimpulannya bahwa ketidaksesuaian antara UU HKPD tahun 2022 dengan putusan MK membawa dampak signifikan bagi sektor usaha spa di Indonesia. Putusan MK yang menetapkan spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional bukan hiburan memberikan ketidakpastian hukum dan membuka peluang untuk perubahan regulasi yang lebih tepat dan adil. Pemerintahan pusat dan daerah perlu melakukan penyesuaian regulasi dan peraturan daerah, termasuk revisi UU dan Perda yang selama ini mengkategorikan spa sebagai hiburan agar sejalan dengan pengakuan spa sebagai layanan kesehatan tradisional. Selain itu, perlu disusun standar pelayanan dan perizinan khusus yang mengacu pada standar kesehatan nasional untuk menjaga dan perlindungan konsumen. Penyesuaian kebijakan pajak yang adil proporsional sangat penting agar tidak memberatkan pelaku usaha spa, mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha, serta menghilangkan stigma negatif. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha spa, yang sekaligus mendukung pertumbuhan sektor kesehatan tradisional sebagai bagian penting dari perekonomian pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.